Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Ardiansa dengan NPM 202444500121. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya mengenai determinan, inverse, transport, adjoint maupun sebagainya. Nah, di sini saya akan mulai daripada determinan. Apa sih itu determinan? Dan di sini tugasnya adalah mengenai determinan ordo 2x2 dan ordo 3x3. Oke, kita mulai dari pengertian determinan. Determinan adalah angka yang kita hitung dari sebuah matriks. Jadi matriks, ada sebuah matriks nih kita hitung. Nah, itu yang namanya determinan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai penanda kekuatan atau fungsi dari matriks. Nah, di sini kita lihat ada rumusnya. Rumus determinan adalah A kali D dikurangin B kali C. Nah, seperti ini. Nah, apa itu ordo? Ordo adalah ukuran dari matrik. Ordo ini itu berupa jumlah baris dan kolom daripada matriksnya. Ordo ditulis sebagai berikut, yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Contohnya ini nih, contohnya A sama dengan matriks A, B, C, D. Nah, ini kan jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 2. Berarti ini adalah matriks dengan ordo 2x2. Oke. Mungkin saya akan lanjut ke contohnya. Contoh daripada determinan ordo 2x2. Contoh pertama yaitu di sini kita mempunyai matriks ordo 2x2 yang barisnya 3, 5 dan juga 24 dengan kolom 3, 2, 5, 4. Hitungnya. Tadi kan rumusnya yaitu A dikali B, A dikali D dikurangin B dikali C. Nah, rumusnya kayak gini, 3 dikali 4 dikurangin 3 kan di A, 4-nya di D, dikurangin dengan 5 dikali 2. Hasilnya seperti berikut. Nah, contoh kedua juga seperti tersebut ya. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, saya mempunyai di sini matriks B sama dengan 7 min 1 dengan 6 3. Nah, cara menghitungnya kayak contoh yang pertama ya. Mungkin ini yang di determinan ordo 2x2 ini saya rasa cukup gampang ya. Nah, kita lanjut ke ordo 3x3. Nah, rumus determinan matriks 3x3 atau ya, rumus determinan matriks 3x3 seperti berikut. Jikalau tadi cuman A dikali D dikurang B dikali C. Nah, kalau rumus ordo 3x3 kayak gini. A. Jadi itu nyerong ke bawah ya. Semisal dari sisi kiri berarti yang dihitung di sisi kanan nih seperti berikut. A berarti E dikali I dikurang F dikali H. B tengah-tengah berarti yang dikali itu selain di wilayah tengah. Jadi D dikali I, F dikali G. Begitu pula dengan C. Di sisi kanan berarti yang dikaliin adalah di sisi kirinya. C D dikali H dikurang E dikali G. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, contohnya seperti berikut. Saya mempunyai contoh 1, A sama dengan mempunyai matriks kayak gini. Nah, kita dihitung nih. Kayak tadi ketika yang kiri itu maka yang dihitungkan adalah yang kanan. Kedua dan ketiga bawah kanan kita nyerong hitungnya. 4 kali 6 dikurang 5 kali 0. Nah, begitu pula kalau yang tengah kita menghitungnya itu selain dari yang tengah. Dan kalau yang kanan kita menghitungnya ke kiri bawah. Ngitungnya itu wajib dengan
nyerong. Oke, mungkin saya rasa determinan ini cukup paham ya, cukup gampang. Kita ke materi selanjutnya, yaitu inverse. Apa itu inverse? Nah, inverse itu adalah metrik atau kebalikan dari suatu metrik. Nah, rumusnya seperti berikut. Ada matriks A, B, C, D. Jika determinannya adalah AD dikurangin BC tidak sama dengan 0, maka inversnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi AD dikurang BC. Nah, dengan kayak gini. Oke, mungkin kita lanjut langsung. Contoh inverse. Nah, kita mempunyai matriks yaitu 23 dan 14. Nah, langkah pertama itu kita hitung determinannya terlebih dahulu. Determinannya kan tadi rumusnya A kali D dikurang B dikali C. Nah, kita udah ketemu nih determinannya 5. Karena determinan itu tidak sama dengan 0, maka matriksnya bisa diinverse. Maka matriks ini bisa diinverse kecuali kalau hasilnya adalah 0, matriksnya tidak bisa diinverse. Nah, langkah kedua susun inverse dengan rumus kayak yang sudah saya jelaskan. A pangkat min 1 sama dengan, nah, 1/5. Ini 5 dari mana? 5 itu hasil daripada jumlah dari determinan tadi ya. Nah, ini tinggal dibalik nih, yang tadinya 2 di atas, ini dibalik nih, tinggal dibalik. Nah, oke, aja ini tinggal kita hitung. Nah, matriksnya jadi kayak gini. Oke, nah ini juga sama, ini ordo 2x2. Sekarang kita ke inverse ordo 3x3. Kalau tadi inverse ordo 2x2 kan mungkin gampang, ini saya akan menjelaskan contoh daripada inverse ordo 3x3. Nah, contohnya kita mempunyai sebuah matriks dengan ordo 3x3 seperti yang tertera. Nah, langkah pertama kita hitung determinan. Determinannya kan ya sudah saya jelaskan di materi di slide sebelumnya ya, cara menghitung determinan. Kita awalnya tinggal dihitung determinannya, kemudian langkah keduanya nih hitung kofaktor satu persatu. Di kofaktor ini adalah perhitungan yang gimana dihitung setiap baris nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kita hitung setiap baris. Nah, kemudian ketika kofaktor itu sudah menemukan nilainya, lanjut ke transport metrik kofaktor ataupun adjoin. Nah, tukar baris di kolom. Transport ataupun adjoin itu kan pertukaran nih, yang tadinya baris jadi kolom ataupun sebaliknya. Nah, ini metrik adjoin. Adjoin adalah hasil transport. Adjoin itu sebenarnya sama kayak transport, cuman adjoin itu transport dari metrik kofaktor. Nah, seperti ini adjoin. Nah, langkah ketiganya itu kalikan dengan 1 dibagi determinan. Nilai determinannya yang tadi sama dengan 1. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh kedua sebenarnya sama seperti yang kayak yang sebelumnya. Ya, saya bakal lanjut ke materi berikutnya, yaitu adjoin. Nah, adjoin ini kan transport daripada metrik kofaktor ya. Ya, ini sebenarnya kayak transfer sih, adjoin. Nah, tinggal dibalik-balikin aja, dari baris menjadi kolom, begitu pula sebaliknya dari kolom menjadi balik. Nah,
Ini saya mau punya contoh, misal matriknya adalah A sama dengan, kita mau punya matriks dengan baris 2 5, 2 sama 5, kemudian 1 3 dan kolom 21 dan 5 3. Langkah-langkahnya untuk mengubah menjadi adjoint adalah tukar posisi nih. Yang tadinya dari baris menjadi kolom. Nah, tukar posisi A dan D dari jadi 3 jadi 2 menjadi 3, kan dari kolom 1 ke baris. Nah, kita tinggal ubah-ubah aja. Begitu pula sebaliknya nih. Contoh 2 ini adjoint order 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita ke adjoint order 3 kali 3. Nah, adjoint order 3 kali 3 saya mau punya contoh apabila matriksnya adalah seperti berikut. Kita mau punya langkah-langkahnya. Langkah pertama, hitung metrik konfaktor. Nah, kita hitung dulu nih. Metrik konfaktor itu menghitung yang kayak awal sih, kayak semisal dari mulai yang baris pertama dari 1, yang berarti yang dihitung itu di sudut kanan bawah, yaitu 4 dikali 6, dan harus nyerong ya 5 dikali 0 begitu. Nah, ini seperti ini. Kita mempunyai metrik konfaktor. Nah, langkah kedua adalah transport metrik ke kofaktor. Jadi ketika kita udah menemukan metrik konfaktornya, nah itu transport metrik kofaktor, itu namanya adjoint ya. Jadi adjointnya seperti ini. Tadi kan 5 2 5 min 4 itu tadinya di baris. Nah, kita tukar nih di kolom. Ketika kita udah menjadi adjoint, kita itu baris itu diubah ke kolom. Nah, seperti itu. Selanjutnya transpose. Nah, transpose ini sebenarnya sama seperti adjoint ya. Pengubahan dari baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Kita menukar baris menjadi kolom dalam sebuah metrik. Contoh 1, misalkan saya mempunyai matriks yaitu A sama dengan baris 1 dan 2, kemudian 3 dan 4, kemudian kolom 1 3 dan 2 4. Baris jadi kolom. Baris pertama itu kan 1 sama 2. Nah, kolom 1 dan 2 ini diubah menjadi kolom 1, yaitu 1 dan 2. Jadinya seperti ini. Nah, ini transportnya. Nah, ini kayak seperti ini. Oke. Nah, saya lanjut ke transpose order 3 kali 3. Saya langsung saja di transport 3 kali 3 ini saya mau beri contoh dengan matriks seperti ini. Nah, kita tinggal ganti nih. Di sini kan ada pertama baris jadi kolom, baris pertama menjadi kolom pertama, yaitu baris yang 1 2 3 dengan angka 1 2 3 ini kita ubah nih menjadi kolom. Yang 1 2 3 ini yang di baris menjadi kolom. Baris kedua 4 5 6 kita ubah menjadi kolom. Baris ketiga 7 8 9 yang tadinya di baris kita ubah menjadi kolom. Nah, begitu pula dengan contoh yang kedua, sama seperti contoh yang pertama, tinggal diubah saja baris menjadi kolom. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.